Halo, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku bagaimana caranya meminimalisir gumoh pada bayi. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, bantu channel aku dengan cara subscribe dulu ya. Yang pertama, ketika kita sedang menyusui bayi, usahakan agar kepala bayi kita itu lebih tinggi daripada perutnya. Nah, seperti video yang ini ya. Jadi posisi kepalanya lebih tinggi dari perutnya. Yang kedua, hindari overfeeding atau terlalu banyak atau berlebihan memberikan susu pada bayi ya. Contohnya bayi kita terlalu banyak meminum susu hingga kapasitas lambungnya sudah penuh dengan susu ya. Karena lambungnya yang terlalu penuh, maka otomatis susunya akan keluar lagi. Dan karena memang ukuran lambung bayi itu masih sangat kecil ya bunda, dan karena bayi memang belum mengenal konsep kenyang atau lapar ya bunda, jadi bayi akan terus menangis untuk minum susu ya selama yang mereka mau. Nah, ini akan membuat bayi kita lebih sering gumoh. Jadi kita bundanya yang harus mengatur frekuensi bayi kita minum susu ya, berapa banyak dia minum susunya. Dan untuk bayi yang minum susu formula atau yang minum susunya menggunakan DOT, bunda bisa memberinya bantal di kepalanya. Usahakan bantalnya itu agak sedikit tinggi ya, agar kepala bayi dan perutnya tidak sejajar. Jadi kalau bisa diberi susunya jangan terlalu banyak dulu ya, tapi diberi susunya sedikit demi sedikit tapi sering, jangan sekali minumnya langsung banyak ya. Yang ketiga, sendawakan si kecil di tengah-tengah sesi menyusui dan di akhir sesi menyusui. Misalkan kita mau ngasih bayi kita susu ke bayi kita ini selama 20 menit, berarti di 10 menit pertama kita berhentikan dulu ya, lalu kita sendawakan dulu bayi kita ya dengan posisi yang bunda suka ya. Kalau aku lebih suka posisi yang bayi diberdirikan sambil digendong ya, seperti ini, sambil ditepuk-tepuk sampai bayi kita sendawa. Baru kita lanjutkan lagi minum susunya 10 menit kemudian, dan di akhir sesi menyusu tadi kita harus menyendawakan bayi kita lagi. Ini agar perutnya tidak kembung ya, karena setiap bayi meminum susu itu pastikan ada udara yang masuk ke dalam perut bayi kita ya. Jadi di pertengahan sesi menyusui dan di akhir sesi menyusui kita harus menyendawakan bayi kita ya bunda. Tips yang keempat, kalau bisa memberikan bayi susu, jangan sampai bayi kita sudah menangis untuk meminta susu ya. Usahakan jika itu waktu dia untuk minum susu, usahakan bunda memberikan dia susu sebelum dia menangis ya. Kalau bayi sudah menangis, baru kita kasih susu. Biasanya akan banyak udara yang terhirup dan masuk ke dalam perut bayi kita, dan akhirnya gumohnya bisa menjadi lebih banyak. Jadi usahakan jangan sampai bayi kita menangis baru kita kasih susu ya bunda. Berilah susu di waktu dia sudah waktunya minum susu dan kita sudah memberinya sebelum dia menangis. Usahakan ketika bayi kita sedang minum susu, usahakan jangan sampai perut bayi kita tertekan ya.
Misalkan tertekan oleh tangan kita, bantal, tertekan oleh badan dia sendiri, atau tertekan dengan celananya sendiri ya. Jika celananya terlalu ketat, itu juga bisa menekan perutnya ya bunda. Karena lambung bayi masih kecil, ditakutkan susu yang tadi diminumnya bisa keluar ya, karena perutnya yang tertekan tadi. Nah, di sini bunda harus juga bisa membedakan antara gumoh dan muntah ya. Kalau gumoh biasanya volumonya itu tidak banyak ya. Biasanya kalau gumoh itu terjadi selesai bayi minum ASI ya, bukan di atas 2 jam setelah minum ASI. Kalau bayi bunda yang sering gumoh, yang agak mendekati tanda-tanda muntah, bunda harus memastikan apakah berat badan bayi bunda ini sesuai dengan KMS atau tidak ya. Nah, di sini bunda harus membedakan antara gumoh dan muntah ya. Kalau gumoh biasanya volumenya itu tidak banyak seperti muntah ya. Biasanya kalau gumoh itu terjadi selesai bayi minum ASI atau susu ya, bukan di atas 2 jam setelah minum ASI atau susu ya. Dan kalau gumoh biasanya tidak menyembur keluar kayak ngalir aja gitu ya. Dan tidak ada tekanan dari perut. Tapi kalau muntah itu pasti ada tekanan dari perut ya, seperti bayi berusaha untuk mengeluarkan sesuatu, seperti kita mabuk atau seperti kita ngidam ya, pas kita muntah ada usaha untuk mengeluarkan dari perut si bayi, dan itu dinamakan dengan muntah. Tapi kalau gumoh ini dia itu seperti ngalir aja ya, dan warnanya pun tidak seperti warnanya si muntah bayi yang tadi ya. Warnanya hanya seperti susu, agak bercampur dengan sedikit lendir, tapi warnanya masih warna susu atau ASI ya bunda. Kalau bayi bunda yang sering gumoh, yang agak mendekati tanda-tanda muntah, bunda harus memastikan apakah berat badan bayi bunda ini sesuai dengan KMS atau tidak ya. Kalau misalnya bayi bunda berat badannya tidak naik atau turun, atau naik tapi tidak sesuai dengan KMS, misalkan seharusnya bayi di usia 1-3 bulan mengalami kenaikan sekitar 700-1000 gram. Tapi bayi bunda cuma naik berat badannya 500 gram, berarti bunda harus langsung konsultasikan saja bayi bunda ke dokter ya. Dan yang harus bunda perhatikan adalah apakah cairan yang keluar dari mulut bayi bunda. Kalau gumoh itu kan pastinya yang keluar itu adalah air susu yang diminum bayi kita tadi ya. Dan tidak terjadi perubahan warna. Dan itu pun keluarnya tidak menyembur keluar, tapi hanya mengalir saja ya. Tapi kalau yang keluar itu adalah cairan yang berwarna kuning atau hijau atau bercampur dengan sedikit darah, bunda harus mengkonsultasikan bayi bunda ke dokter ya. Nah, itu dia tadi tips dari aku bagaimana cara meminimalisir gumoh. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan tekan juga tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru. Tonton video aku yang lainnya juga ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Hai Nazan jerawatan. Imunisasi di depan tinggal nyebrang.